Jika presiden, coba ingat, dan wakil presiden wafat, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Jadi beliau berdua nih secara bersamaan. Maka pelaksanaan tugas kepresidenan siapa yang ambil alih atau siapa yang melaksanakan pekerjaan itu? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang tes wawasan kebangsaan. Salah satu materi penting dari 3 materi seleksi kemampuan dasar. Ada beberapa poin yang diujikan dalam tes wawasan kebangsaan. Salah satu di antaranya adalah sistem pemerintahan Indonesia. Teman-teman udah tahu belum sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, kalau belum tahu, maka kita akan bahas ya. Dan juga yang udah tahu juga nggak apa-apa sih ikutan untuk sekedar refresh, mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari untuk persiapan kita menghadapi seleksi kemampuan dasar. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Yang pertama, materi tentang sistem pemerintahan ini adalah bicara tentang definisi dulu ya, atau batasan-batasan. Sistem pemerintahan Indonesia dan undang-undang. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen atau bagian-bagian pemerintahan yang saling bekerja, saling berhubungan gitu ya, satu sama lain dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang pernah berlaku, yang pernah digunakan di Indonesia, yang pertama adalah sistem pemerintahan dalam tahap periode 1945 sampai 1949. Nah, bentuk negara kalau ditanya nih, bentuk negara kita apa? Kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial ya. Sementara konstitusinya pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan awal yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sekarang juga begitu ya. Namun seiring datangnya waktu ya, kemudian ada serangan namanya agresi dari sekutu yang dicetuskan oleh Belanda. Kemudian muncullah ada maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 November 1945. Terjadi pembagian kekuasaan dalam 2 bagian. Ada kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Jadi nggak lama ya. Yang kedua, sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Kalau ditanya juga nih, apa bentuk negara pada saat itu? Bukan kesatuan ya, tetapi serikat atau federasi. Di awal-awal pembentukan negara ini, bentuk negara itu pun menjadi perbincangan yang sangat luar biasa ya. Kemudian bentuk pemerintahannya tetap republik ya. Tetap republik, tetapi sistem pemerintahannya yang digunakan adalah parlementer semu atau kuasi parlementer. Dan konstitusi pada saat itu bukan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi pada saat itu ada konferensi meja bundar. Teman-teman, saya yakin Sobat Konstanta pasti pernah dengar. Antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Namun, karena tidak seluruhnya diterapkan, maka sistem pemerintahan saat itu disebut parlementer semu. Periode ketiga, sistem pemerintahan tahun 1950 sampai 1959. Lama periodenya dari sekitar 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masih ingat nggak apa kejadian tanggal 5 Juli 1959?
Iya, dekret presiden ya, masih ingat ya? Oke, lama periodenya dari 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya kesatuan, kembali lagi ya, awalnya kesatuan, kemudian jadi serikat atau federasi, kemudian kembali lagi ke kesatuan. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan tidak lagi parlementer semu tetapi parlementer penuh. Konstitusinya menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Tapi nanti di 5 Juli dikembalikan. Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara RI Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkan dekret presiden. Ingat ya, dekret presiden 5 Juli 1959 ya. Pada pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis. Namun konstituante pada saat itu gagal membentuk konstitusi baru sehingga berlarut-larut hingga muncullah yang namanya dekret presiden 5 Juli 1959. Kalau ditanya isi dari dekret presiden apa aja? Yang pertama, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Itu yang pertama. Yang kedua, konstituante dibubarkan. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS, ya. Dikeluarkan dekret presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer kembali lagi ke presidensial. Seru ya? Nomor 4. Sistem pemerintahan Orde Lama 1959 ke 1966, ya. Zaman ini masih Bapak Presiden Insinyur Soekarno yang menjadi pimpinan kita. Nah, bentuk negara pada saat itu sudah kesatuan ya, sudah kembali lagi ke kesatuan setelah dulunya pernah menjadi negara serikat. Bentuk pemerintahannya republik. Nah, yang jadi menarik adalah sistem pemerintahannya kembali lagi ke presidensial, tidak lagi parlemen. Jadi, yang namanya presiden itu kembali lagi menjadi pimpinan tertinggi di pemerintahan, tidak hanya sebagai kepala negara tapi juga kepala pemerintahan. Institusinya kembali lagi dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masih ingat apa yang menjadi tonggak runtuhnya Orde Lama? Ya, kalau lupa baca lagi sejarahnya ya. Kemudian berubahlah dari Orde Lama masuk ke Orde Baru. Ya, Orde Baru 1966 sampai 1998. Ya, oke. 1966 sampai 1998, kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran, terjadi gerakan politik reformasi, kemudian Orde Lama pun runtuh setelah berkuasa selama 32 tahun. Pada saat itu negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahannya presidensial. Konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke masa reformasi, ya. Tahun 1998 terjadi jolak politik yang luar biasa sehingga Orde Baru yang telah berkuasa 32 tahun runtuh berganti dengan reformasi dan berlaku sampai sekarang. Teman-teman semuanya, saya rasa itulah preview dari sistem pemerintahan kita dari sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi sekarang. Nah, kita akan bahas sedikit ya tentang poin-poin penting dalam menjalankan pemerintahan, yaitu adalah nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan dan dapat mengubah hidup mereka. Menurut Abraham Lincoln, masih ingat siapa Abraham Lincoln? Iya, satu dari sekian banyak presiden Amerika Serikat ya. Beliau berkata bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Macam-macam demokrasi banyak ya. Teknisnya banyak, ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Indonesia menggunakan kedua-duanya ya. Tergantung konteksnya apa. Oke ya. B, negara kesatuan. Ini kita bicara bentuk negara kita. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal.
Berbeda dengan federasi, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Jadi sentralistik jelas di dalam negara kesatuan ya. Meskipun nanti ada daerah-daerah otonomi, ada kebijakan-kebijakan desentralisasi, tetapi sentralistik di pemerintahan pusat itu jelas ada ya. Kemudian kalau di federal, negara bagian atau satuan subnasional lainnya berbagi kedaulatan dengan pemerintah federalnya. Dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan negara kita yang memilih bentuk negara kesatuan. Di dalam beberapa kasus misalnya ya di Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang secara langsung memiliki kekuasaan pendelegasian. Nah, kita ngomong ini republik. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan itu bercabang dari rakyat, bukan dari keturunan seperti di monarki ya, atau kerajaan. Dan ingat, republik itu dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Oke, berikutnya adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Berbeda dengan sistem parlementer ya. Oke, kalau ditanya nih kita, apa 3 unsur sistem pemerintahan presidensial? Yang pertama, presiden dipilih oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam jabatannya mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Nah, itu dia. Ya. Jadi bukan Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan, bukan, ya. Bukan Perdana Menteri. Jadi di beberapa tempat, misalnya di Singapura, itu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, tetapi kepala negaranya adalah presiden. Itu kenapa presiden dan Perdana Menteri adalah 2 person yang berbeda ya, dan 2 jabatan yang berbeda. Sementara kita di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan ada di satu persona, ada di satu orang, di satu jabatan, namanya presiden. Begitu ya. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu berhak dia juga mengajukan usulan undang-undang. Bahkan dalam keadaan genting, presiden itu bisa menetapkan perpu dulu, ya, perpu atau peraturan pengganti undang-undang yang kemudian nanti juga akan dibahas. Tetapi itu adalah salah satu hak presiden dalam hal pembentukan hukum di negara kita. Oke, yang berikutnya nih, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Nah, ini ada 6 ya. Nggak perlu dihafal sih sebenarnya, tapi kita memahami ya lebih bagus ya, supaya kita paham juga tata kelola negara kita. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden. Nah, itu udah jelas ya, yang tadi sudah bahas. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini DPR. Yang ketiga, ya, presiden memiliki hak prerogatif, ada hak istimewanya. Ya, banyak nih hak prerogatifnya. Nanti bisa dilihat di undang-undang. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab ke eksekutif. Ya. Yang kelima, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tapi kepada rakyat. Yang keenam, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Ya. Memang ada mekanisme namanya impeachment atau pemakzulan, tetapi bukan DPR yang bisa melakukannya, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meskipun di dalam MPR itu ya salah satu bagian utamanya adalah DPR, karena bikameral ya, bikameral. Satu lagi ada DPD. Jadi tidak murni kekuasaan legislatif yang ada di DPR, ya. Dan itu juga ada syarat-syaratnya, nanti bisa dilihat di materi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, berikutnya adalah bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia sudah kita bahas. Republik
konstitusional. Ya. Kamu cek di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di pasal 4-nya ayat 1 dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia dalam memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu dia yang dimaksud dengan konstitusional. Ya. Paham ya kira-kira ya? Presiden itu juga dibatasi ya, dibatasi oleh konstitusi dalam melaksanakan pemerintahannya. Dan Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Jadi nggak boleh semena-mena. Pemerintah itu nggak bisa semena-mena karena kekuasaannya itu dibatasi oleh hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai sebuah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembagian kekuasaan, mengatur tentang bagaimana menjalankan kekuasaan, mengatur hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara. Selanjutnya kita bicara tentang sistem perundang-undangan Pancasila ini. Ini maksudnya Pancasila sebagai sebuah landasan yang real di Indonesia, sumber hukum dari segala peraturan yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila sebagaimana dirumuskan di preambul di Mukadimah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu ada 5 poin. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sebuah dasar negara RI Republik merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu dia poin utamanya. Ini dia. Poin utamanya adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu poin utamanya. Sehingga sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup. Paham ya? Oke, kita lanjut. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggara perundang-undangan negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ditanya konstitusi itu apa sih? Ya Undang-Undang Dasar. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kondak atau panduan bagi penyelenggaraan perundang-undangan negara di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia sekaligus merupakan sebagai dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Kita bisa cek gitu ya, ada berapa banyak pasal-pasal yang ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun kemudian dan dimuat bersama dengan pembukaan dan batang tubuhnya dalam Berita Republik Indonesia tahun Romawi 2 nomor 7. Ya, nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam yang disebut dengan hierarki hukum ini. Jadi urutan perundang-undangan kita. Tadi kita sepakat bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, tetapi dalam konteks hierarki perundang-undangan, maka hukum yang paling utama adalah hukum Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Namanya istilahnya hukum dasar namanya. Ya, hukum dasar. Jadi kalau ditanya level yang paling tinggi antara Undang-Undang 1945 sama Pancasila mana lebih tinggi? Iya, Pancasila ya. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Paham ya kira-kira ya? Tetapi nanti di level hukum dasar namanya di hierarki itu yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak bertolak belakang ya, tidak bertolak belakang. Setelah Undang-Undang Dasar 1945, hierarki yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang, ya, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, undang-undang dan Perpu ini tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian undang-undang ini secara teknis dijelaskan di dalam namanya peraturan pemerintah di bawahnya lagi.
Bisa lagi dijelaskan dalam peraturan presiden. Nanti di pemerintah daerah dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan daerah perda ya, dibahas bersama-sama atau diusulkan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Yang ketujuh adalah peraturan desa. Inilah hierarkinya ya. Hierarki dari peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya kita bahas secara umum ya. Secara umum aja. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar. Ingat, naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 adalah, ayo apa nih? Iya, yang dulu ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Serta dikukuhkan secara aklamasi, itu yang pertama. Kemudian ada proses amandemen. Ya, amandemen pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Ingat, amandemen keempat sampai hari ini ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen 4 kali, tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Bisa paham ya teman-teman semuanya ya. Dan ingat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah dinyatakan dalam risalah rapat paripurna kelima. Ada rapat paripurna kelima sidang tahunan MPR tahun 2002 sebagai sebuah naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini sama sekali. Oke ya. Oke, selanjutnya kita review ya. Kita review perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, pada rapat paripurna kelima di tahun 2002 itu apa aja sih yang berbeda dengan 1945? Kan kita pengen tahu ya. Ini kita review aja. Nanti ada materi khusus. Ya, kita rencanakan ada materi khusus untuk bicara soal hanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, jumlah bab. Dulunya 16, kemudian bertambah jadi 21. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah pasal. Awalnya hanya 37, kemudian jadi 73. Gampang hafalnya ya. Dibalik aja, di switch. Nah, selanjutnya jumlah ayat. Dari 49 jadi 170 ayat. Nah, untuk aturan peralihan awalnya 4, sekarang jadi cuma 3. Dan untuk aturan tambahan tetap tidak berubah jumlahnya, tetap 2 ayat ya. Tetapi yang sebelahnya bukan 2 ayat, jadi 2 pasal. Gitu aja bedanya ya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan itu ada penjelasan. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan tidak ada penjelasan. Saya rasa materi yang perlu disampaikan dalam sistem pemerintahan Indonesia cukup sampai di sini. Kita akan coba merefresh kemampuan kita mengingat dan memahami. Ya, di HOTS itu kita tidak cuma menghafal tapi juga memahami. Memahami kemudian menganalisa. Ya, menganalisa. Tentu orang nggak bisa memahami dan menganalisa kalau dia tidak punya pengetahuan. Makanya kita perlu membaca. Maka budayakan membaca. Ya, jangan sedikit-sedikit malas baca gitu ya. Gitu. Oke, kita bahas contoh soal nih. Jika presiden, coba ingat, dan wakil presiden wafat, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Jadi beliau berdua nih secara bersamaan. Maka pelaksanaan tugas kepresidenan siapa yang ambil alih atau siapa yang melaksanakan pekerjaan itu? Oke, pilihannya adalah A, Ketua MPR, Ketua DPR, B, Ketua MPR, Ketua DPR dan para menteri, C, Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri, D, Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan para menteri, E, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Nah, ada yang tahu? Iya, ini jawabannya adalah E. Dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan itu dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Gimana nih, kita harus hafal ya? Nggak harus hafal, ini tadi saya bilang, tapi kita tetap harus punya pengetahuan ya.
Di sini kan MPR DPR ini kan legislatif ini. Ini legislatif juga, ya kan? Nggak perlu lah. Ini ada legislatif. Ya kan? Ini ada legislatif juga. Nggak perlu. Kemudian di sini ada juga apa nih? Ini yudikatif ini. Mana yudikatif? Mahkamah Agung. Ini yudikatif. Mahkamah Agung. Jadi nggak perlu. Yang namanya presiden dan wakil itu adalah fungsi kekuasaan eksekutif. Kalau mereka berhalangan, ya, kalau beliau berdua ini secara bersamaan tidak bisa melaksanakan tugas, yang melaksanakan ya eksekutif. Ya, ada kondisi darurat. Ya, tapi tetap yang melaksanakan itu adalah fungsi eksekutif. Paham ya kira-kira ya? Oke, selanjutnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuannya siapa? Ya, ini Komisi Yudisial ini adalah salah satu lembaga negara di area yudikatif ya. Dan Komisi Yudisial inilah satu dari beberapa lembaga yang muncul setelah masa reformasi. Sebelumnya nggak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen nggak ada Komisi Yudisial. Ya. Kalau udah ngomong-ngomong persetujuan nih kira-kira sama siapa nih ya? Iya, jawabannya apa? Jawabannya E, ya. DPR. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan memang oleh Presiden, tapi dengan persetujuan DPR, ya. Jadi walaupun Komisi Yudisial ini adalah area yudikatif, ya. Yudikatif, ya. Tapi persetujuan yang dibutuhkan bukan dari Mahkamah Agung, ya. Kalau Mahkamah Agung, Hakim Agung ini sebenarnya sama ya, dalam artian ini pejabatnya, Hakim Agung ini pejabat di Mahkamah Agung, ya. MPR nggak ada urusan, ya. MPR ini bukan itu tugasnya. Tugas MPR itu terbatas, ya, terbatas. Ini bukan. DPR udah nggak ada lagi lembaganya, ya kan? Maka jawabannya di E, mohon maaf, anggota DPR. Jadi DPR lah yang memberikan persetujuan. Jadi persetujuan ini seringkali ya, Presiden ini membutuhkan persetujuan itu emang biasanya oleh kekuasaan legislatif, ya. Kekuasaan legislatif ya. Apa itu? Ya DPR. Biasanya seperti itu lazimnya. Makanya kita nanti kalau kamu baca sering sekali Presiden itu mengangkat, memberhentikan anggota-anggota di lembaga negara, bahkan juga di lembaga eksekutif ya. Lembaga eksekutif itu yang memerlukan persetujuan atau usulan dari DPR. Kemudian contoh soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk dalam negara bagian dari Republik RIS. Masih ingat? Iya. Yang masuk dalam bagian Republik RIS adalah negara Republik Indonesia. Kok aneh ya? Jadi RIS Republik Indonesia Serikat ini, itu adalah gabungan dari beberapa negara federal. Nah, salah satunya adalah Republik Indonesia. Nah, gitu. Jadi dia ada banyak nih negaranya. Di sini ada gabungan negara. Namanya juga negara serikat kan? Nah, ada banyak dia. Salah satunya adalah Republik Indonesia. Kemudian apalagi negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Paham ya kira-kira ya? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, jika rancangan undang-undang atau RUU belum disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden, namun sudah disetujui, ya, sudah disetujui bersama, maka berlaku setelah berapa hari? Otomatis berlaku setelah 1 bulan atau 30 hari. Nanti bisa dicek ya, bisa dicek ini ya. Oke, soal berikutnya, sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif merupakan jenis sistem pemerintahan presidensial. Tadi kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas.
di mana sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dia dengan kekuasaan legislatif. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa, jangan lewatkan materi berikutnya di tes wawasan kebangsaan terkait Undang-Undang Dasar 1945. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.